Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadzal syahril mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan wa shifaa'an wa rahmatan li hadhihi al-ummah. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Untung beserta seluruh jajaran pengurus. Berikut para tuan imam, Bilal, muazzin yang selalu menemani saya kalau malam minggu, malam Sabtu, untuk menjadi penyemangat dalam rangka menggairahkan sholat tarawih dan witir kita. Semoga kita semua dari mulai malam hari ini dan sampai akhir tarawih nanti, yaitu pada insyaallah malam minggu depan, kita semua pada sehat walafiat, berkah, banyak rezeki, tetap semangat tarawih dan Lailatul Qadar, insyaallah kita dapat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Khusus pula yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz, para bapak haji, bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah tarawih, para finalis tarawih semuanya, semoga semuanya masuk surga. Amin. Buat kita surga yang paling bawah juga enggak apa-apa ya Bu. Ya Pak ya. Yang penting masuk udahlah. Jangan ngarep-ngarep surga paling tinggi, itu bukan tempat kita, itu tempatnya para rasul, tempatnya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Tengah-tengah tempatnya para wali. Udah kita mah paling bawah udah alhamdulillah. Sebab surga itu karduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Seluas langit, seluas bumi. Itu buat pendosa, Pak. Buat pendosa. Karduhas samawati wal ardu, itu diberikan seluas langit, seluas bumi buat pendosa yang masuk surganya belakangan. Apalagi buat kita. Kudu pede insyaallah. Yakin kalau buat yang ini mah 2 kali lipat luas langit, 2 kali lipat luas bumi. Pokoknya insyaallah kita semuanya diberkahi, dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momen Lailatul Qadar 10 terakhir semua orang cari, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah engkau tahu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfis syahrin. Malam yang lebih baik, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan 83 tahun. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu Allah turunkan para malaikat, malaikat pengatur rezeki, malaikat pemberi keselamatan, malaikat yang memberikan keberkahan, malaikat yang memberikan keberuntungan, diturunkan pada malam itu. Kapan? Malam Lailatul Qadar 10 terakhir. Tungguin Bapak Ibu semua, tungguin. Di mana nunggunya? Di masjid boleh. Di rumah bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang gak sempat ke masjid, di rumah tungguin. Pokoknya jam 12 kita bangun malam, sholat, zikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunggu datangnya Lailatul Qadar. Kira-kira kalau yang gak dapat, jangan putus asa. Enggak dapat seutuhnya Lailatul Qadar, paling tidak dapat bias-bias percikan daripada Lailatul Insya. Itu pun sudah alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya, pada intinya, esensi daripada Lailatul Qadar kagak jauh beda dengan orang yang pergi umroh pulang haji, pergi haji. Mana buktinya mana buktinya orang yang umrohnya mabrur atau mabruroh? Mana wujudnya orang yang hajinya mabrur atau mabruroh? Lihat sesudah pulang haji. Apakah sholat jamaahnya tambah rajin? Apakah kendor begitu? Apakah emosinya masih terus meledak-ledak? Apa sudah bisa nahan? Apakah sedekahnya semakin giat? Apa tambah pelit misalnya? Dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang sesudah datang Ramadan, Syawal sampai sampai Rajab berikutnya, sampai Syaban berikutnya,
dalam keadaan dia sehari-hari menampakkan kesejukan bagi seorang ayah kepada anak-anaknya, menampakkan kelembutan seorang ibu kepada suami dan keluarganya, menampakkan tutur sapa yang mulia, kemudian akhlak yang mulia di antara tetangga dengan tetangga. Insya rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya. Ketika dia salah ditegur tidak marah. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar tuh, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia menjadi pemimpin, dia mengayomi kepada orang yang dipimpinnya. Ketika dia menjadi ustadz, menjadi tokoh masyarakat, menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat, bukan jumawa yang ada, tapi senantiasa berusaha untuk lebih baik dan lebih baik. Itulah sepertinya orang-orang yang mendapatkan Lailatul. Anak-anak yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah anak-anak yang tambah hormat, tambah taat, tambah sayang kepada ayah dan ibunya. Dia tidak bisa memberikan apa-apa kepada kedua orang tuanya, minimal dia menyenangkan hati orang tuanya. Sesuai dengan doa kita semua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kira-kira Bapak Ibu saudara-saudara, itulah gambaran sederhana. Jangan menjadi halu. Jangan berhayal, wah Lailatul Qadar suasananya malaikat turun berjubah. Jangan Pak, ntar yang datang setan Bapak Ibu. Jangan berhayal kayak gitu, jangan. Ntar yang datang iblis. Model kita paling gampang didatangin iblis. Sebab Syekh Abdul Qadir aja pernah ketika khalwat didatangin iblis alaihi. Apalagi model kita Pak. Jurik datang, jelek. Akulah mbahmu. Aku adalah wali Songo yang datang kepadamu. Sudah, kamu ndak usah sholat ya, kamu ndak usah ngaji, kamu ndak usah zikir, cukup hatimu lurus saja. Kira-kira bisa begitu Pak. Kalau kita menunggu Lailatul Qadar dengan perasaan halu, jangan. Pokoknya kita zikir malam, kita qiyamul lail di masjid, hanya satu saja, mengharap ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang lancar, semuanya kita niatkan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.